Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hapni. Saya guru di SD 30 Pulau Betung. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan juga, nama fasilitator saya yaitu Bapak Lomok Mani MPD dan pengajar praktik Ibu Iut Mardiati MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kekuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, seharusnya posisinya adalah sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengaku pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul yang sebelumnya. Yang pertama yaitu keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang dilakukan di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid, di mana pendidikan artinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah
terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, diperlukan prakasa perubahan yang didasari dari inquiry apresiatif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus saya tanamkan dalam diri saya sendiri dan mewujudkannya dengan tindakan, dan saya berbagi kepada rekan guru yang ada di sekolah. Banyak hal yang menarik bagi saya, dan beberapa hal membuat saya terkejut saat mempelajari posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Pada posisi kontrol seorang guru, saya sering berposisi pada penghukum dan pembuat rasa bersalah, bukan sebagai manajer. Kemudian, pemberian reward ternyata memiliki dampak yang kurang baik bagi murid, di mana dapat merusak hubungan antar murid, menurunkan kualitas, dan dapat mematikan kreativitas. Kemudian, pada segitiga restitusi, biasanya saya tidak pernah meminta pendapat murid bagaimana solusi pemecahan masalah yang ia hadapi. Justru saya langsung memberikan solusi tanpa memikirkan apa yang dirasakan atau diharapkannya. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah, saya mulai menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini kurang tepat, di mana saya berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya berada pada posisi manajer, di mana saya menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani masalah beberapa siswa yang bermain bola dalam kelas, yang mengakibatkan jam dinding di kelas terjatuh dan hancur. Saya mencoba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi untuk melakukan perubahan, terutama pada diri saya sendiri, agar menjadi lebih baik dengan berusaha menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya, di mana murid yang biasanya kurang menghargai sesama sudah mulai menunjukkan perubahan, di mana sudah mulai menghargai temannya. Hal yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana cara penerapan posisi kontrol sebagai manajer, di mana saya merasa masih belum terbiasa dengan melakukan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, di mana saya memberikan sanksi atau hukuman dari setiap tindakan yang salah dari murid saya. Dan saya juga menyampaikan pernyataan yang membuat murid saya merasa bersalah. Hal itu justru membuat saya sebagai pendidik yang merasa bersalah, bahkan takut, dikarenakan saya merasa akan membuat mental murid saya menjadi lemah. Dan saya juga takut hal ini akan memicu emosional dari wali murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menempatkan diri saya sebagai seorang manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Hal ini membuat saya merasa mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid tanpa membebani pikiran dan mental mereka. Pernah, di mana saya mencoba memvalidasi tindakan yang salah. Saya juga menstabilkan identitas dengan menyatakan bahwa manusia tidak luput dari hilap, salah, dan dosa. Namun saya tidak pernah meminta siswa untuk mencari solusi atas masalah tersebut, di mana saya menentukan solusi secara sepihak, di mana hal tersebut adalah yang terbaik menurut saya. Hal penting lainnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu kolaborasi antara sekolah dengan wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. Sehingga budaya positif ini tidak hanya di kelas atau sekolah saja,
melainkan juga akan terwujud di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Hal ini akan mewujudkan generasi yang memiliki karakter positif dimanapun ia berada. Demikianlah pemaparan materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat.